Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ni'amillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Mudir Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang terhormat Wakil Mudir 1 Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala SMA plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang saya hormati pula Kepala SMP plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati pula, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama untuk menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Revi Asidiki yang akan memandu acara saat ini. Dan pada saat ini alhamdulillah kita berkumpul untuk senantiasa menerima hasil laporan belajar santri-santri yang sudah menempuh setengah perjalanan mereka pada semester 1, yang saat ini Bapak beserta Ibu sekalian akan menerima laporan hasil belajar dari anak-anak. Saya harap apapun yang diterima oleh Bapak dan Ibu mengenai hasil belajar dari anak-anak dapat menjadi hal baik yang ditinjau kemudian dijadikan pembelajaran. Jika ada nilai yang dirasa kecil, mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi motivasi, dan jika ada nilai yang dirasa besar, mudah-mudahan hal tersebut tidak mengurangi semangat dari belajarnya anak-anak. Untuk itu saya harap para orang tua bisa senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya untuk menambah keberkahan pada acara hari ini akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh santri dari Pesantren Amanah Muhammadiyah kepada saudara Al-Fajrin. Saya silakan. Mohon maaf, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Al-Ustadz Efrijal. Untuk itu kepada Ustadz Efrijal saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum syaqiyyun wa sa'id Faminhum syaqiyyun wa sa'id Faminhum syaqiyyun wa sa'id Yauma ya'ti la takallamu nafsun faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Efijal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pahala dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa diterima oleh khususnya pembaca, umumnya kita sebagai pendengar. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah pengajian umum yang akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Amanah. Mari kita sama-sama simak
yang akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Amadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita serap. Untuk itu kepada Kiai Haji Arif Somantri MAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Wakil Mudir, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, dan ayah bunda, orang tua santri yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita tidak henti senantiasa bermunajat dan berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberi karunia nikmat yang sangat banyak. Di antaranya kita dapat hadir di Pesantren Amanah untuk bersilaturahim dan juga menerima pembagian raport tengah semester anak-anak kita untuk semester ganjil. Sebelum melanjut kepada apa yang diminta oleh saudara pengatur waktu, Bapak dan Ibu, insya Allah nanti setelah acara di masjid, Bapak dan Ibu akan bertemu dengan wali kelas, kelasnya masing-masing, untuk ananda masing-masing, akan menerima laporan hasil penilaian selama setengah semester. Jadi tadi kata pembawa acara, ini masih kalau bahasa Arabnya itu nisfu al-marhalah al-ula. Jadi tengah semester pertama. Nanti akan menerima lagi pas di akhir semester. Jadi di dalam 1 tahun insya Allah ada 4 penyampaian laporan pendidikan. Nah, jadi ini memberi kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Paling tidak dalam 1 tahun 4 kali ya Bu. Siap nggak Bu kalau kita undang 4 kali dalam setahun? Alhamdulillah ya. Bapak-bapak siap nggak Pak? Nah, ini menurut kita ini pertemuan sangat penting. Mengapa? Untuk silah bainal qulub al-asatid wal mudara war ru'asa fi hadzal ma'had ma'al qulub li aba wal ummahat tullabina, ya, menyambungkan silah hubungan batin ya, selain dari kejauhan, tapi tidak kalah pentingnya bertemu secara langsung. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah memenuhi undangan kami. Meskipun di undangan kita memang jam 8, tapi kita melihat baru lumayan berkumpul pada jam 8.30 ya. Jadi kita mulai, mohon maaf agak terlambat ya Pak ya, 30 menit, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Ayah bunda yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di awal pembicaraan ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sekaligus doa ini. Terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Furqan. Ayatnya ayat 74. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sangat yakin, bahkan hakul yakin ayah bunda sudah pada hafal ya doa ini. Karena kita sering bermunajat kepada Allah melalui doa ini di setiap kita selesai sholat fardu. Kalau kita artikan doa ini, di antara ciri hamba Allah yang dikasihi oleh Allah atau disebut dengan ibadur rahman, yaitu alladzina yaquluna, orang-orang yang berdoa. Bagaimana doanya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami. Ini memang luar biasa, ayat ini menggunakan bahasanya pasangan. Jadi zaujah di sini pasangan, bukan hanya untuk istri ya Bu. Jadi kalau ingin dianugerahkan pasangan yang soleh itu bukan hanya istri yang solehah, tetapi juga suami yang soleh. Makanya menggunakan bahasanya, diksinya itu azwaj, jamak dari zauj. Zauj itu artinya pasangan. Nanti kalau Rabbana hablana min zaujatina, ibu-ibu mungkin protes ya. Kok yang diminta soleh ibu-ibu saja? Nah, padahal semuanya yang diminta soleh dalam ayat ini. Hablana min azwajina. Selain pasangan yang dimintakan oleh kita di ayat ini siapa? Wa dzurriyyatina. Dan anak keturunan kami. Berarti anak kita, cucu kita dan seterusnya gitu. Kita mintakan untuk menjadi pasangan anak cucu yang seperti apa? Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Pak Anwar, Wilujeng Sumping. Yang menyenangkan hati, qurrata a'yun. Kenapa pakai bahasa qurrata a'yun, Bu? Atau yang menyejukkan hati, yang menyenangkan hati. Air mata yang keluar karena senang itu bisa dibedakan dengan air mata yang keluar karena kesedihan. Kalau air mata yang keluar karena sedih itu apa? Rasanya itu ke pipi kita itu panas, Pak, hangat. Kalau nggak panas hangat gitu. Tapi berbeda kalau air mata yang keluar dari mata kita karena bahagia. Ya, bahagia juga keluar air mata. Nah, air mata yang keluar karena bahagia itu rasanya dingin, menyejukkan, tidak seperti air mata yang keluar waktu sedih. Nah, oleh karena itu maka luar biasa Al-Quran ini menggunakan bahasa qurrata a'yun. Jadi yang menyejukkan mata, yang menyenangkan mata. Kalau nggak percaya coba ibu-ibu nangisnya. Nangis karena sedih, nangis karena bahagia, itu ada bedanya. Nah, oleh karena itu menjelaskan ayat ini di dalam kitab Muslim disebutkan wa hadzal du'a li azwajihim wa dzurriyyatihim fi salahihim. Wa hadzal du'a, dan doa ini li azwajihim, untuk pasangan-pasangan mereka yang berdoa, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, fi sholahihim, untuk mendapatkan
kemaslahatan. Jadi kita ingin dianugerahi pasangan yang maslahat, dianugerahi keturunan yang maslahat. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya adalah pasangan dan keturunan yang soleh. Soleh itu seperti apa? Di dalam beberapa kitab, Ibu, soleh itu disebut dengan, atau amal soleh itu disebut dengan amal yang sesuai dengan perintah Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, itu amal soleh. Jadi kalau kita menghendaki di dalam doa ini pasangan, anak keturunan yang bernuansa soleh, itu artinya apa? Yang senantiasa taat kepada perintah Allah, selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian ketika melakukan ibadah kepada Allah itu, dan pekerjaan apapun, amalan apapun, dilakukannya dengan tulus ikhlas. Beberapa kali saya bertemu Pak dengan orang tua, ketika ditanya, Pak, Bu, Ibu itu menyantrikan anak ke sini itu mau apa? Rata-rata kalau kalkulasi saya itu jawabannya didengar itu, Pak, saya menyantrikan anak saya ke sini ini ingin jadi anak soleh, gitu ya. Nggak pernah saya dengar dari pernyataan yang saya tanya itu ingin anak saya itu jadi ini, jadi ini, jadi ini, enggak. Nanti ke depan ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi ahli astronomi dan lain sebagainya, enggak. Yang utama dan pertama saya dengar itu apa? Ingin menjadi anaknya anak yang soleh. Kira-kira betul nggak begitu, Bu? Nah, jadi ini sebenarnya mendasar. Ya. Kenapa saya katakan mendasar? Karena menciptakan anak keturunan kita yang taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul dan juga menjauhi apa yang dilarangnya, dan dalam melaksanakannya ikhlas, murni, celik putih, celak herang karena Allah. Itulah sebenarnya dasar yang kita inginkan dari keturunan kita. Adapun nanti menjadi apa profesinya, itu mah mengikuti. Ya, tapi yang paling penting adalah ini pondasinya. Oleh karena itu saya angkat jempol ya untuk orang tua yang menjawab seperti itu. Bahkan dilanjutkan, Pak, bagi saya mah anak pulang ke rumah bisa jadi imam, alhamdulillah. Bisa khutbah, alhamdulillah. Nah itu karena apa? Pada dasarnya semua kita ini di dalam Al-Quran diperintahkan Allah itu untuk menjadi mungzirul qaum. Mungzirul qaum itu yang bisa mengingatkan kepada kaumnya, minimal mengingatkan diri sendirinya. Nah, ini yang susah zaman sekarang itu, banyak yang lupa daratan bahwa kita ini masih dikuasai oleh Allah. Karena apa? Lupa kepada dirinya sendiri. Paling tidak mengingatkan dirinya sendiri. Kalau mengingatkan dirinya sendiri sudah, baru mengingatkan keluarganya. Nah, baru kalau kemudian keluarganya sudah soleh, sudah benar, ini distrumkan kepada pihak yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, jadi fa innahu du'aun li anfusihim. Sebenarnya ketika kita berdoa ingin disolehkan pasangan kita, ingin disolehkan keturunan kita, hakikatnya sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena pasangan kita, anak keturunan kita kan hakikatnya dari diri kita sendiri, terutama keturunan kita. Pasangan juga sebenarnya bagian dari kita. Kalau Bapak nggak percaya, coba tuh di dalam surah An-Nisa ayat 1 ya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah ini kan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang Dia Allah telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Coba, satu jiwa. Kalau dalam tafsir disebut min Adam. Ya, satu jiwa itu adalah Adam.
Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah ciptakan pasangannya. Dalam tafsir disebutkan Hawa, yaitu ibunda Hawa. Nah, jadi kalau dikatakan azwaj itu pasangan atau dari diri kita sendiri, benar Pak. Karena min anfusikum tadi ya. Jadi istri bapak atau suami ibu sebenarnya itu adalah di dalam bahasa Sunda mah disebutnya teh parantos papasangan ringkang gitu. Jadi ada chemistry kalau bahasa ahli di dalam perjodohan mah gitu. Ya, karena apa? Diciptakan istri itu dari tulang rusuk, kalau dalam hadis diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya, Hawa dari tulang rusuknya Adam gitu. Nah, jadi kalau dikatakan azwajina sebenarnya itu adalah berdoa untuk diri sendiri. Kemudian wadzurriyatina, apalagi kalau dibahasakan anak keturunan kita. Karena li'anna naf'ahu ya'udu alaihim. Jadi karena apa? Manfaat dari doa itu akan kembali kepada mereka. Wa yadumu fid dunya wal akhirah, dan juga akan menjadi kekal untuk kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaan itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salatin. Apabila seseorang meninggal dunia, termasuk kita nanti suatu saat, karena kematian itu pasti ya Pak ya. Likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap umat itu ada batasnya. Moal biasa yuswa urang sa eneng-eneng ya, ada batasnya. Kalau sudah hadir batasnya itu tidak bisa minta nanti dulu atau ingin disegerakan, itu nggak bisa. La yastakhirun, nanti aja Gusti abdi teh can siap maut ya, nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak juga minta ingin disegerakan. Kieu-kieu teuing mah Gusti enggalkeun abdi teh cabut ieu nyawa ulah deui kitu teh tah. Ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, tapi di sini apa? Ingqata'a, seluruh amalan kita itu artinya yang akan mengalir pahalanya kepada kita itu terputus, sudah mati itu. Kecuali, ini ada istisna, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Sodakoh min sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Nah ini Bapak Ibu, sodakoh jariyah. Jadi kalau kita bersedekah di dunia ini, maka pahalanya akan terus mengalir. Seperti dikuatkan oleh hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah ketika di dunia masjid, maka Allah akan bangunkan bagi dia di akhirat nanti, di surga nanti apa? Rumah. Jadi membangun masjid bisa kita terus elaborasi pemahamannya, meskipun kalaupun kita tidak mampu untuk masjid utuh, ya minimal keramikna atau diurang, ya semenna atau diurang, gesikna atau diurang, karpetna atau diurang gitu ya. Nah itu kalau kita ingin dibangunkan oleh Allah rumah di surga itu. Membangun apa Ibu? Berkontribusi membangun masjid. Ini masjid ini alhamdulillah 80 hampir 90% sudah selesai. Tinggal 10%-nya mana tuh? Keramik luar, ngecat bagian luar, kemudian ngarapikeun di luhur sakedik deui. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ada rezeki, ya kita masih membuka peluang untuk amal jariah ini supaya pahalanya terus mengalir kalaupun kita sudah meninggal. Kalaupun misalnya ada keterbatasan dari kita secara keluarga, ya mungkin mencari apa istilahnya tetangga atau saudara-saudara kita yang lain yang berkecukupan untuk diajak serta membangun rumah di surga. Nah ini salah satunya ya. Abdi sanes nanti
ngabibita mung ngajongklokeun bapak sareng ibu sadaya gitu ya. Baik, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yang akan terus pahalanya mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini di depan saya ada bapak dan ibu guru ya, pinggir saya nih di depan juga ada itu bapak ibu guru yang hadir juga sekarang. Anak-anak juga hadir alhamdulillah. Nah ini kalau kita semua bapak ibu guru memanfaatkan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga anak-anakku beramal ilmiah, beramal dengan keilmuan kita, ini tidak terasa pahala kita ini, pahala yang kita lakukan ini mengalir ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi didorong oleh kita itu pahalanya kepada orang tua kita. Nah, apalagi di sini anak-anakku, ibu, alhamdulillah saya melihat ada yang hafalan Qur'annya banyak ya. Ada yang hafalan hadisnya banyak ya. Belajarnya ada yang teriak-teriak di masjid sini. Wah, bagus sekali itu. Nah, ini saya yakin pahalanya bagi orang tua yang sudah meninggal, dia itu insya Allah ya makbul sampai ke sana itu. Bagi orang tua yang masih hidup membiayai juga menjadi semangat ya melihat anaknya demikian luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga justru itu awaladin solihin yad'u lahu, memiliki anak solih yang mendoakannya. Nah di sini kan korelasi hubungannya kuat doa hadis ini dengan doa yang tadi kita bacakan, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ingin kita itu memiliki anak keturunan, anak yang seperti dalam hadis riwayat Muslim ini adalah waladun sholihun yad'ulah. Gitu ya, Bu. Wa fil akhirati murafaqatuhum fi jannatin naim, dan di alam akhirat nanti anak dan pasangan yang kita doakan itu akan menemani kita di surga. Oke lah. Ini kita berhenti dulu, kasih kesempatan anak-anak mengumumkan sesuatu. Nah, kalau kita ingin perluas pemahaman ini, kita lihat ibu, ayah ibu di surah At-Tur ya, surah At-Tur ayatnya ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim ya min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahinun. Nah, ini ayatnya begini ya. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu. Masya Allah. Nah ini Pak, menariknya doa tadi itu, kita nanti di surga seperti penjelasan ayat ini akan dikumpulkan kita dengan anak cucu kita. Kinten-kinten kersa tuh seperti itu. Ya kantenan we nyabunya. Kacida hoyongnya ngariung teh sanes kerbanian wungkul pas lebaran. Ya. Ngariung nate sajabiti banian di alam dunia, oge banianana teh di mana? Di surga. Ini numutkeun ayat itu surah At-Tur ayat 21 itu. Dengan mereka di surga kami tidak mengurangi sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pun Bapak, ya, Ibu. Incuna teh sadayana ngiring, putrana sadayana ngiring, teu aya nu dikirangan. Henteu sapertoskeun Nabi Nuh kirang hiji nyaeta Kan'an. Ya tapi ini digebud sadayana. Nah, makanya rajin-rajin kita dengan doa ini. Jadi qurrata ayun sudah. Jadi qurrata ayun teh lamun ceuk bahasa Sunda mah pi karesepeun, pi kayungyuneun, lain pi kasebeleun gitu. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu. Nah, Bapak Ibu, doa yang hampir mirip dengan doa tadi ada beberapa diantaranya dalam Al-Quran. Misalnya Quran surah As-Saffat ayatnya ayat 100.
Ini pendek. Rabbi habli minas solihin. Rabbi, ya Allah Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku minas solihin, dari anak-anak yang soleh. Ini kan permintaannya. Jadi qurrata ayun tadi terjawab dalam surah Fatir ayat 100 ini, maaf, As-Saffat ayat 100 ini, yaitu minas solihin, pasangan dan dzurriyyah as-solihin, yang saleh. Satu itu. Kemudian dalam Ali Imran ayat 38. Ini tentang Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini nih doa Nabi Zakaria nih. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Qala Rabbi habli, ya Allah anugerahkanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Jadi tadi sudah kita nemukan satu solihin ya, yang salih. Yang kedua thayyibah, yaitu yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, karena engkau ya Allah yang maha mendengarkan terhadap semua permohonan dan doa-doa kami. Jadi kasade atau orang tengah doa angin ka Gusti Allah. Piraku erek ngadoa kana batu mah gitu. Nah, itu musyrik teh. Jadi kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu wungkul ka Gusti Allah teu kanu sanesna. Salah satu syarat untuk diterimanya doa itu ya tidak mensekutukan Allah. Nah, jadi min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ada juga dari para ulama doa Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna bihim. Ini mah tidak dari Quran, tidak dari hadis, tapi dari ulama nih doa ini. Ya Allah, berilah kami keberkahan. Keberkahannya apa, Bu? Diutamakan di sini yang pertama disebut adalah auladina, keberkahan dari anak-anak kami. Wa dzurriyyatina, dan incu anak keturunan kami. Wahfadhum, jagalah mereka, wala tadurruhum wala yadurruhum, jangan bahayakan mereka. Warzuqna birrahum, warzuqna, dan berilah kami rezeki dengan pengabdian baik mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada qurrata ayun tadi dijelaskan dengan solihin. Yang pertama azwaj wa dzurriyyah sholihin, kemudian yang kedua azwaj wa dzurriyyah thayyibah, dan yang ketiga adalah anak keturunan yang seolah-olah menjadi rezeki bagi kita. Jadi rezeki itu sanes naon? Materi wungkul, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tetapi lebih berharga lagi kalau kita dianugerah pasangan, anak keturunan yang saleh, yang thayyib. Itulah rezeki yang sejati. Abdi mahapunten cenah Bapak, tegaduh mobil, tegaduh sawah, tegaduh kebon. Alhamdulillah pun anak sadayana junun sakolanan, itu rezeki. Ya. Ulah dileleungit ya. Da biasana ai sepuh mah kitu, jenting naon tegaduh nanaon gitu sanes duikeun ka koredas ceuk paripaosna di bumi. Nu penting mah barudak junun sakolana, kuliahna janten saroleh. Ya, daya memang di dalam situasi negara yang
memang kita pembiayaan sekolah itu masih mengandalkan kita sebagai orang tua ya Bu ya. Saya pernah ke Qatar, luar biasa, para orang tua itu tekedah ngemutan di biaya sekolah, tekedah ngemutan di biaya kesehatan, sadayana gratis tis dijamin negara. Duit kairah orang daripada kitunya ya. Nah, mudah-mudahan weh hiji waktos mah bakal dugi kadinya sapertoskeun Qatar gitu nya punya. Masya Allah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, satu lagi hadis itu yang menjelaskan tentang kebahagiaan. Arbaun, tapi hadis ini sebenarnya setelah diteliti dalam kedudukan lemah. Hadis ini lemah, dhaif. Ya, karena ada beberapa ini riwayat Imam Dailami, dari sanad hadis ini ada satu orang yang dikatakan lemah. Tapi lemahnya ghairus syadid, lemahnya tidak terlalu lemah. Tapi Bapak Ibu, kalau prinsip di dalam menggunakan hadis itu, terutama ketika menemukan hadis lemah itu boleh sebenarnya digunakan asal pertama dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amal. Ini sepakat para ahli ilmu hadis. Yang kedua, ayyakuna du'fu ghairus syadid, lemahnya tidak terlalu luar biasa gitu. Tetapi kalau di Muhammadiyah ada pedoman bahwa kalau hadis lemah itu tidak bolehnya itu dipakai pada bab ibadah dan akidah dan ibadah. Kalau ada muamalah masih boleh ya. Nah, ini kalau lihat dalam muamalah di sini disebutkan ada 4 yang menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Bari Bu, aya opat anu janten hiji jalmi bahagia bingah. Naon cenah anu kahiji? Aya antakuna zaujatuhu salihah, memiliki pasangan yang salih. Saya tidak mau menyebutkan istrinya punya. Kemarin naon cek istri ke aduh Pak suami abdi ge hoyong soleh atuh gitu. Jadi antakuna, tapi bahasa hadis nama gitu. Antakuna zaujatuhu salihah, asalnya gitu. Memiliki istri yang salihah. Tetapi kita terjemahkan memiliki pasangan yang salih. Seperti tadi min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, jadi satu anugerah yang luar biasa kalau kita memiliki pasangan yang saleh. Ustaz Anang namanya seberji pasangan Anang. Nama hiji senang. Ustaz Anang. Nah, jadi pasangan yang saleh. Tapi kalau Quran tadi bahasanya azwaj ya. Kalau azwaj itu lebih dari satu, Pak Anang. Tapi abdi itu tiasa aja, Bu. Ya, kemudian satu itu ya, pasangan yang salehah. Wa aulad abroron, yang kedua, ciri kebahagiaan seseorang itu sa'adatul mari itu apa? Aulad abror, memiliki anak-anak yang baik. Seperti tadi doa ulama aulad thayyibnya, aulad thayyib. Nah, bahasa yang lainnya adalah abror. Berbakti. Sanes bir anu diminum kuno sok maboknya sanes. Jadi albir abror itu dalam bahasa Arab artinya yang baik-baik. Aulad abror. Wa khulatauhu sholihin, memiliki kawan-kawan, teman-teman yang juga saleh. Nah, ini Ibu kehadainya pergaulan anak-anak kita kalau lagi libur dari pesantren, kalau pesantren terkondisikan insya Allah lingkungannya, biasanya kalau libur itu bercampur baur kembali dengan teman-temannya yang lain. Nih, anak-anak kita harus pandai-pandai mencari teman. Karena apa? Bahaya kalau berteman dengan teman yang akhlaknya tidak baik, itu akan mudah nerekab, bahasa Sunda nama tepak. Latan qaul jarba ukur basalimatin minha lakin nasalimata tujrob. Lamun aya nu budug ngahiji jeung nu cager nya, lain nu budug milu cager, tapi nu cager kalakah milu budug. Eta bahasa. Nah, jadi artinya apa? Pandai-pandailah anak-anak kita itu memilih teman bergaul. Ini ceritanya, pribados gaduh wargi digobras tuh. Bikin kalebet penjara gara-gara salah bergaul.
Padahal dia itu anaknya baik. Tetapi ketika ada operasi tangkap tangan, nah dia kebetulan bersama-sama dengan temannya yang suka narkoboy. Gitu. Dan polisi sudah memantau, ya, melihat-lihat. Tertangkaplah kawan-kawannya itu yang memang dideteksi suka narkoboy itu, ya. Ada yang pemakai, ada yang pengedar gitu, Bu. Nah, dia itu kebetulan dengan temannya sedang main di situ. Dia tidak, nah akhirnya kebawa-bawa. Karena apa? Ada yang pintar tuh menyelipkan sebungkus kecil di celananya. Jadi we tersangka. Eta nangis ibu ramana. Kumaha carana ya budak yang bebas. Akhirnya jual rumahnya dijual, anaknya tetap nggak bisa keluar. Nah ini gara-gara apa? Teman yang tidak baik. Ya. Almar'u ala dini khalilah, ala dini khalilihi, falyangdur man yukhaliluhu. Ini hadis nih. Bahwa seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka oleh karena itu lihat bersama siapa dia berteman. Nah, ini ya. Jadi babaturan anak kakidul milu kakidul, babaturan kakaler milu kakalernya, kawetan milu kawetan. Itu enggak punya prinsip karena merasa ini adalah teman saya. Nah, ini yang berbahaya. Makanya di sini dikatakan salah satu kebahagiaan seseorang itu teman-temannya soleh-soleh, baik-baik. Kemudian yang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladihi, dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di negerinya sendiri. Jadi kasabnya itu deket sarang bumi urangnya, Pak. Kita mencari rezeki nggak usah ke Papua gitu ya. Tidak di Kalimantan, tetapi di daerahnya sendiri. Nah, itu salah satu kebahagiaan. Memang sekarang terjadi banyak mencari rezeki itu di tempat-tempat yang jauh. Tetapi kalau berdasarkan hadis ini, salah satu kebahagiaan itu apa? Mendapatkan memperoleh rezeki di daerahnya sendiri. Masya Allah, ya. Kantun ngalengkah milih rezeki teh kedah tebih-tebih. Nah, yang di Bandung tempat kasabnya di Bandung, yang di Kalimantan tempat kasabnya di Kalimantan, yang di Jakarta tempat kasabnya di Jakarta, yang di Tasikmalaya tempat kasabnya di Tasikmalaya, dan seterusnya. Fi baladihi, di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri. Nah, itu beberapa ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang atau penjelasan tambahan ketika kita menjelaskan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Karena di dalam membaca tafsir itu Bapak ada cara, ada metodenya. Kalau kita menerjemahkan, menafsirkan, menjelaskan satu ayat ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat lain, atau satu ayat juga ditafsirkan dengan hadis atau keterangan yang lainnya dari hadis, itu namanya jenis penafsiran tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan athar. Ya. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, alladzina an'amta 'alaihim itu orang yang ditunjukkan diberi hidayah oleh Allah, itu yang diberi nikmat. Alladzina an'amta itu siapa mereka? Itu dalam surah An-Nisa ada penjelasannya. Wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 4, Bu. Ya. Siapa? Orang yang diberi nikmat oleh Allah, alladzina an'amta 'alaihim itu, 1, para nabi. Ya, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin. Orang-orang yang mempercayai Nabi di masa-masa awal, para sahabat, atau disebut juga orang-orang yang jujur, as-siddiqin. Ya, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang keempatnya adalah
as-solihin, orang-orang yang solih yang kita doakan tadi itu. Nah, jadi itulah mereka yang disebut alladzina an'amta alaihim di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ketika kita mengambil penjelasan alladzina an'amta alaihim itu dari salah satu ayat di surah An-Nisa, maka itu jenis penafsirannya adalah tafsir bil ma'sur. Karena sekarang ada juga jenis tafsir konteks atau tematik, ya, disebut dengan at-tafsir al-maudhu'i. Di ayat-ayat yang satu tema dikumpulkan baru dijelaskan, itu namanya tafsir tematik. Nah, kalau anak-anak kita ada di bawah bimbingan Ustadz Asep Musin di kelas berapa, jadi kelas di tingkat kelas 4, 5 dan 6 itu, mengambil corak penafsirannya seperti apa gitu. Tergantung kitab yang dipakainya biasanya Ibu, ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, kesempatan ini saya manfaatkan untuk sharing bersama ayah dan bunda mengenai satu doa saja. Tetapi saya ingin sedikit menguatkan di akhir bahwa doa yang ada pada surah Al-Furqan ayat 74 ini, kriteria terakhir dari ibadur rahman, ini korelasinya sangat kuat dengan korelasi-korelasi sebelumnya. Ya, kriteria-kriteria yang disebutkan mulai ayat 63. Dari mulai wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, dari situ sudah mulai, jadi bukan hanya sekedar apa yang akan kita lakukan untuk membentuk anak soleh, pasangan yang soleh, itu dibaca dari ayat 63-nya. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan kondisi seperti yang kita harapkan itu. Contoh yang pertama tadi ayat 63 apa? Kalau ingin mendapatkan keturunan yang soleh dikaitkan dengan ayat 63-nya, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Satu ya. Jadi kalau berjalan di muka bumi ini berjalan dengan tawadu. Tawadu teh naon Pak Habib? Lain tara mawa duit tawadu. Jadi tawadu. Nah, ini sikap tawadu ini akan menciptakan berkorelasi dengan dzurriyyah thayyibah yang kita harapkan. Ya. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diserang, dibuli oleh orang-orang yang belum mengerti, ya sudah pahami saja, nggak usah dilawan. Ya, nah itu orang yang ibadur rahman begitu. Pas cental-cental, pas saya debat yang nuteng acan ngartos mah percuma. Kalau beak tanaga, beak sora, mending diantep. Ya Bu ya, begitu. Jadi qalu salama. Nah, seterusnya gitu nanti lihat. Termasuk di dalam berinfak juga qawama. Berinfak itu yang tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu pelit. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Berinfak itu yang sineger tengah. Tidak terlalu bro-broan, ya, dah hayang disoting teh meureun hayang viral, ya, atau tidak juga terlalu pelit. Nah, itu yang sineger tengah. Nah, jadi itu ciri dari ibadur rahman. Ibad teh jama dari abdun. Jadi seorang hamba yang sudah memiliki apa? Kalau sudah dari atas sampai dengan bawah kakinya, ini kata Ustadz Adi Hidayat, sudah semata-mata ditasarrufkan untuk beribadah kepada Allah, itulah seorang hamba. Jadi teu aya deui dina kahirupan dengan ibadah, semuanya ditasarrufkan untuk ibadah, itulah akan mendapatkan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Eta teh saur Ustadz Adi Hidayat sanes saur abdi, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikannya dan juga kita semua yang hadir di tempat ini yang sama-sama mendengarkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai Haji Arif Sumantri yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga terhitung sebagai pahala yang tidak akan pernah putus kepada yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya akan sama-sama kita dengar mengenai informasi teknis penyerahan laporan hasil belajar santri tengah semester ganjil yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk itu kepada Ustadz Anang Rifki MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqal maqasid wal ghayat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunub was sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sama-sama kami hormati Mudirul Ma'had Bapak Kiai Haji Arif Sumantri MAG, Bapak Wakil Mudir 1 Bidang Pendidikan dan Pengasuhan, Kepala SMA, Bapak dan Ibu wali santri kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta anak-anakku yang Ustadz banggakan. Pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi akademik Bapak dan Ibu ya, sebelum nanti kami sampaikan terkait dengan teknis dari penyampaian laporan hasil belajar santri di tengah semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perlu kami informasikan Bapak dan Ibu, alhamdulillah beberapa program dari pemerintah pusat, baik itu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Kesehatan, alhamdulillah sudah bisa kami laksanakan seoptimal mungkin. Yang pertama adalah terkait dengan pengecekan kesehatan gratis ya, CKG. Kita bekerja sama dengan Puskesmas Sambong Pari. Alhamdulillah seluruh santri sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Mudah-mudahan laporan hasilnya masih kami menunggu ya, karena memang katanya berbasis aplikasi. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saatnya sudah ada informasi lanjutan dari Puskesmas, nanti insya Allah akan kami share di forum. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan MBG Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah hampir 1 bulan anak-anak kita sungguh sangat antusias dengan program yang ada dari pemerintah ya. Salah satunya adalah MBG, karena di setiap momen siang itu menjadi momen untuk anak-anak itu semangat Bapak dan Ibu, plus juga rewo gitu ya. Wabil khusus untuk yang banin ini ya, kadang-kadang porsinya sudah sesuai dengan takaran yang dari ahli gizinya, tapi memang untuk yang banin ini kita juga ada tambahan nasi gitu ya, kita tambahkan nasi dan anaknya alhamdulillah semangat dan hampir semuanya positif untuk responnya ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kami juga sudah mendapatkan program pemerintah berupa revitalisasi gedung sekolah. Alhamdulillah di depan masjid kita ini sedang dibangun, sedang dibangun, yaitu 2 ruang kelas baru dan juga 1 laboratorium. Insya Allah, dan mohon doanya dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pengerjaannya, pelaksanaannya sesuai dengan deadline waktu yang telah ditentukan, dan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan lancar, kemudian juga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para santri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami informasikan juga terkait dengan beberapa kalender atau kegiatan akademik khusus untuk santri akhir baik SMP maupun SMA. Untuk yang SMA insya Allah ada program baru dari kementerian terkait dengan tes kemampuan akademik TKA, yang untuk jenjang SMA insya Allah akan dilaksanakan di bulan November minggu kedua. Dan alhamdulillah para santri kita sedang membekali ya, sedang proses pembekalan pengayaan sudah hampir 3 mingguan saja. Sudah hampir 3 mingguan, mudah-mudahan mereka lebih siap, lebih matang lagi di dalam proses pengerjaan TKA-nya, karena ini tidak menentukan kelulusan, tapi katanya menentukan masa depan, karena salah satu jalur dari anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang dicita-citakan dan dimimpi-mimpikan itu bisa melalui hasil dari tes kemampuan akademik ini. Sedangkan untuk yang jenjang SMP di kelas 9 insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret ataupun April, masih diprediksi di antara bulan Maret sama April, dan insya Allah untuk pengayaannya ataupun pemantapannya insya Allah nanti
1 bulan atau 2 bulan sebelumnya seperti itu. Selanjutnya kami juga informasikan untuk santri yang berasal dari SMP-nya dari luar amanah, itu insya Allah kita juga sudah melaksanakan kegiatan matrikulasi bahasa Arab. Sudah hampir berjalan 1 minggu karena perlu ada penyesuaian Bapak dan Ibu ya, karena yang mungkin ada yang dari negeri dan sebagainya. Nah insya Allah ini sudah berjalan pengayaan kebahasaan khususnya untuk yang bahasa Arab. Sedangkan untuk yang kelas 5 itu insya Allah juga kita akan persiapkan untuk fokus UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya, untuk jenjang persiapan mereka juga nanti di kelas 6-nya akan lebih dimantapkan lagi sehingga mereka siap untuk menuju PTN yang mereka mimpikan nanti di masa yang akan datangnya seperti itu. Jadi insya Allah untuk persiapannya kita awalkan mulai dari kelas 5. Kemudian untuk santri kelas SMP, jenjang SMP, Bapak dan Ibu, sebagaimana juga tersurat dan requestkan untuk pembayarannya di program Si Pinter, Ibu ya, ada kegiatan yang namanya Project Based Learning. Project Based Learning ini adalah bagian dari kebaruan yang kami hadirkan di sekolah, yaitu terkait dengan penalaran kritis santri berupa base riset. Jadi berbasis riset untuk anak-anak. Alhamdulillah dari laporan beberapa panitia ini sudah ada muncul judul-judul yang akan anak-anak teliti. Salah satunya adalah Asal Usul Alam Semesta, studi tentang teori Big Bang dan pembentukan bumi. Ini dari santri kelas 1 ini ya. Dari santri baru kelas 1 sudah akan membahas terkait dengan astronomi. Untuk yang santri-santri yang lainnya juga ini sampel saja Bapak dan Ibu. Ada juga studi tentang peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk karakter santri di awal berdirinya Muhammadiyah. Ada juga yang berhubungan dengan sosial humaniora. Ini judulnya, santri itu menuliskan pengaruh media sosial terhadap pola pikir dan perilaku generasi Z. Nah insya Allah judul-judul ini akan diaping sama Bapak dan Ibu pembimbingnya, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun semangat anak-anak untuk mulai meneliti sejak dini seperti itu ya, dan berbasis riset. Kemarin sudah kita sampaikan ke anak-anak ada 4 bidang. 1 MIPA Saintek, yang keduanya adalah sosial humaniora, yang ketiganya adalah terkait dengan keagamaan, dan yang keempatnya terkait dengan kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan keempat bidang ini sesuai dengan passion dari kelompoknya, ini yang akan kita bimbing untuk anak-anak mulai untuk membangun skripsi mini-mini gitu ya Ibu ya, membentuk ya mini-mini skripsi, dan kita mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang kita berikan pondasi-pondasi awalnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan kerjasama pesantren dengan Seameorekfon Bapak dan Ibu. Seameorekfon ini adalah organisasi perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara yang fokusnya adalah ke Regional Center for Food and Nutrition. Jadi kita ditunjuk dari Seameo untuk bekerja sama terkait dengan Nutrition Goes to School. Alhamdulillah kemarin sudah kunjungan ke sekolah kita, ke pesantren kita, dan alhamdulillah responnya juga positif. Dan salah satu programnya adalah kebun sekolah dan juga kantin sehat dan juga terkait dengan edukasi gizi. Alhamdulillah untuk kebun sekolah, untuk pertamanannya nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat di asrama putri sedang kami tata Bapak dan Ibu ya, sedang kami tata. Di depan pengasuhan putri juga sama, di persekolahan juga nanti kita akan tata ada taman-taman bunga-bunga ataupun sayuran-sayuran yang nanti akan kita optimalkan peran serta peserta didik. Sedangkan yang ada di depan kita, di depan masjid ini ada bioplok, ada juga ladang mentimun saja. Ada mentimun dan juga tomat, insya Allah kita juga akan optimalkan, mudah-mudahan anak-anak juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu, peran serta Bapak dan Ibu, bila ada yang ingin mendonasikan ya tanaman, bunga-bungaan, benih-benih sayuran dan sebagainya, mangga di haturanan kami siap untuk melaksanakan school garden sama school farming. Insya Allah donasi tersebut akan kami optimalkan untuk peran serta anak-anak terlibat di dalam kebun sekolah tersebut.
Kami juga sudah membentuk duta gizi sekolah atau pesantren. Alhamdulillah kemarin sudah ikut seleksi dan ada 6 orang. Kemudian juga kami juga membuka pojok baca ya, pojok baca Bapak dan Ibu juga yang sudah memiliki buku yang mungkin sudah tidak dibaca di rumahnya. Insya Allah kami pun sediakan pojok baca untuk anak-anak bisa meningkatkan minat bacanya. Bisa di kelas ataupun bisa yang ada di perpustakaan. Insya Allah kemarin alhamdulillah sudah ada donasi hampir 50 buku dari salah satu orang tua santri kelas 1 itu sebagai pemantik. Mangga Bapak dan Ibu kami dengan lapang dada, dengan tangan terbuka siap menerima hibah donasi buku bacaan terutama yang non teks pelajaran untuk nanti dihibahkan di pojok baca pesantren. Selanjutnya adalah terkait dengan amaliyah tadris untuk santri akhir kelas 6. Kemarin sudah dilaksanakan pembimbingan untuk para asatid yang akan menjadi musyrif atau pembimbing dari penulisan RPP berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dan alhamdulillah sudah terpetakan anak-anak memilih mata pelajaran apa yang nanti anak-anak akan menjadi guru sehari di kelas tertentu yang mereka akan pilih. Jadi mudah-mudahan mohon doanya insya Allah setelah TKA selesai itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan praktik amaliyah tadris seperti itu. Kemudian yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih di pertengahan semester ini cukup lumayan banyak prestasi yang sudah disumbangkan, dikontribusikan oleh para santri. Kemarin ada yang juara Olimpiade Fisika tingkat nasional, ada juga yang juara MHQ ya, MHQ Musabaqah Hifdzil Quran itu tingkat kota juara kedua. Ada juga yang Paskibra juara ketiga kategori ini di tingkat nasional. Kemudian juga ada yang juara LCC tingkat nasional, lomba cepat cerdas cermat PAI ya di tingkat nasional juga. Dan juga ada lomba vlog. Nah hari ini anak-anak didik kita juga sedang proses untuk mengikuti beberapa event yang akan dilaksanakan di minggu-minggu sebelum anak-anak UTS sebelum anak-anak nanti UAS gitu ya. Jadi mohon doanya Bapak dan Ibu untuk anak-anak nantinya yang akan mewakili dan juga jadi duta prestasi pesantren. Mudah-mudahan mereka bisa meraih prestasi yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada pesantren. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu kami sampaikan khusus untuk teknis pembagian laporan hasil belajar santri insya Allah akan dilaksanakan pembagian rapornya di kelas masing-masing. Untuk yang ikhwan ruangannya ada di yang sebelah sini ya, yang di belakang untuk yang ikhwan. Sedangkan yang akhwat itu ada di area depan Ibu di lantai 2 seperti itu. Insya Allah nanti akan standby di sana Bapak dan Ibu wali kelasnya. Jadi mohon silakan dikonsultasikan terkait dengan perkembangan pendidikan akademik, non akademik ataupun juga mungkin kepribadian, keistiqomahan, kemandirian dan juga yang lainnya bisa nanti dikonsultasikan dengan Bapak dan Ibu wali kelasnya. Bisa juga mungkin nanti bisa ditanyakan juga untuk keseharian di asramanya dengan Bapak dan Ibu ustadzahnya seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak Ibu untuk jenis rapat itu sebenarnya ada 3 ya. Satu laporan pendidikan yang kita tulis di sana namanya Kashfud Darajat. Jadi laporan capaian anak li nisfil marhalah al-ula untuk capaian tengah semester pertama. Kemudian untuk rapot kepribadian, nah ini rapot kepribadian dibagikannya tiap 1 semester sekali. Jadi tidak tiap tengah semester dibagi tapi nanti di tengah semester dibaginya. Rapot kepribadian. Penanaman 20 budaya pesantren. Nah itu dibagikannya nanti. Kemudian ada juga lampiran nanti mungkin yang sudah selesai yaitu tentang progres tahfiz Quran dan tahsin anak-anak kita. Nanti ada lampirannya di wali kelas masing-masing. Gitu Bapak Ibu tambahannya. Dan satu lagi yang kaitan dengan MBG, mungkin khawatir ada di pemahaman Bapak Ibu, oh atau lamun aya bantuan pemerintahan mah berarti biaya makannya berkurang. Nah ini kita perlu jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Anang, kalau dalam
dari MPG itu anak-anak tuh Pak cenah nasina sancrit gitu. Nah jadi kita juga menyediakan nasi ya tambahan gitu untuk anak-anak itu. Jadi tidak serta merta mempercayakan sepenuhnya dari piring MPG itu. Jadi kita tambah. Yang kedua, yang biasa jatah ada buah-buahan atau snack tambahan yang biasa di siang hari kalau ada MBG itu kita alihkan ke pagi hari atau ke malam hari. Jadi tetap dibelanjakan. Kemudian kalau yang kaitan dengan MBG itu tidak setiap hari. Adanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap Sabtu, Ahad tidak ada. Dan juga hari libur tidak ada. Nah oleh karena itu kami kalau ada yang meminta ingin dikembalikan yang ada MBG-nya agak sulit juga ya. Nah itu ikhlaskan karena kami juga mendistribusikan kembali kepada anak-anak kita baik di pagi hari ataupun di siang hari untuk penguatan gizinya. Nah, di malam hari. Nah, kemudian minta bantuan juga kaitan dengan supaya anak-anak kita itu gizinya terjamin sesuai dengan hasil nilai dari bagian ahli gizi kita. Nah, ini Ibu khusus pembayaran untuk makan ini tolong diutamakan. Karena kita rasakan ini tiap bulan ini hanya 70% yang masuk. Nah, umpamanya 70% erek kumaha gizi putra urang samudayana hawatos ya. Nah, oleh karena itu tolong sama-sama memperhatikan ini. Ulah jongjon teuingkeun di pesantren mang kayak di paraban ieu ku ustad. Nah, ulah gitu ya. Ya, karena yang ngasih makan kita sendiri, orang tua kita sendiri, sedangkan kita hanya mengelola saja gitu ya. Nah, ini tolong bantu bersama-sama supaya anak-anak kita sehat, kemudian otaknya cerah karena didukung oleh makanan yang memadai begitu ya Bu ya. Nah ini sampai sekarang kan kita masih punya di orang tua itu yang masih berjalan sekarang ini menyisakan tunggakan sampai 400 juta Ibu, Masya Allah. Itu yang harusnya dimakan oleh anak-anak kita itu. Masya Allah ya, jadi tolong bantu ya kami ini. Sekian. Terima kasih kepada Kepala SMP Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya yang sudah menyampaikan mengenai informasi teknis penyerahan laporan hasil belajar santri tengah semester ganjil. Bapak Ibu, saya harap bisa dipahami untuk pembagian rapot teknisnya. Tadi ada yang di kelas sebelah sini dan ada yang kelas di depan. Masing-masing wali santri akan berada di kelas murid atau putra putri Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan ada penyampaian informasi mengenai penerimaan santri baru tahun ajaran 2026 dan 2026-2027 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Pesantren Amanah Muhammadiyah. Untuk itu kepada Ustazah Aisyiti Nuraisyah SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, izinkan saya dari penerimaan santri baru menyampaikan beberapa informasi yang perlu diketahui mungkin ya. Tentunya puji syukur untuk tahun ini penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka dimulai dari bulan Oktober. Walaupun memang sudah ada dari awal Agustus ini sudah ada yang berdatangan untuk mendaftar ke Amanah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan datangnya calon santri baru tahun ajaran 2026-2027 ini yang datang di awal Agustus ini bisa men-trigger calon-calon santri lain untuk
bisa mempercayakan putra-putrinya kepada pesantren amanah gitu ya Ayah Bunda. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua dan wali santri atas kepercayaan yang telah diberikan kepada lembaga ini dalam mendampingi tumbuh kembangnya putra-putri Ayah Bunda tercinta. Keberhasilan dan keberkahan pendidikan yang dirasakan hingga kini tidak lepas dari doa, dukungan, dan sinergi dari Ayah dan Bunda. Memasuki masa PSB 2026-2027 ini, kami mengajak Ayah Bunda untuk turut menjadi agen kebaikan dan mitra dakwah pendidikan dengan membantu menyebarluaskan informasi tentang PSB Amanah kepada rekan-rekan, kerabat, keluarga, tetangga ataupun lingkungan sekitar. Karena kami sadar betul peran aktif dari Ayah Bunda dalam mengenalkan pesantren ini merupakan kontribusi besar dalam memperluas kebermanfaatan pendidikan Islam yang berkemajuan tentunya. Ayah Bunda izin mungkin tadi Ayah Bunda diberikan brosur masing-masing satu dengan harapan brosur tersebut bisa tersampaikan kepada keluarga ataupun kerabat ataupun teman yang ada di lingkungan sekitar yang membutuhkan informasi tentang pesantren amanah. Mudah-mudahan dalam beberapa pekan ini kami bisa mendapatkan kabar baik. Nah, jadi kabar baik yang disampaikan oleh Ayah Bunda kepada kami bahwa ada yang mendaftar dari informasi yang sudah disampaikan oleh Ayah Bunda. Dan yang selanjutnya mengenai administrasi keuangan, Ayah Bunda khususnya untuk Ayah Bunda yang dari kelas 1 dan kelas 4, beberapa masih ada yang salah paham mungkin ya tentang masuk ke portal. Nah, bahwa untuk administrasi keuangan Ayah Bunda tidak perlu masuk lagi ke portal PSB Amanah. Jadi langsung aja ke sipinter.pesantrenamanah.com dan memakai username dan password yang sudah diberikan dari awal putra dan putrinya didaftarkan. Jadi tidak ada perubahan ya Bun. Jika ingin melakukan pembayaran silahkan melalui sipinter.pesantrenamanah.com dan jangan lupa username-nya dan password-nya jangan hilang. Nah, beberapa mungkin ada lupa, ada juga masuk ke portal PSB akhirnya tertolak gitu. Nah, jadi portal PSB ini sudah dialihkan gitu ya. Maksud saya data dari santri-santri Ayah Bunda yang kelas 1 dan kelas 4 itu sudah dialihkan ke Sipinter. Jadi semuanya itu sudah sudah di Sipinter. Jadi bukan di portal PSB Amanah lagi ya Bunda ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian dan terima kasih Ayah Bunda yang sudah melaksanakan administrasi dengan disiplin, dengan tepat waktu gitu. Mudah-mudahan segala kebaikannya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir kami dari tim PSB mengucapkan terima kasih, semoga kerjasama ini terus terjalin erat dan setiap langkah kecil dalam mendukung pendidikan menjadi amal jariah dan mengalir tanpa henti. Ayah Bunda, jika ada pertanyaan atau keluhan atau kesulitan dalam mengakses portal Sipinter, silahkan bisa menghubungi kami Humas. Nomor teleponnya bisa ada di brosur, bisa di save ya Bun ya, atau melalui Ibu Linda Siti Hajaroh. Biasanya di grup sudah terkomunikasi dan Ibu Linda pun ada di grup gitu ya, di grup orang tua. Baik, cukup sekian informasi dari penerimaan santri baru. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bidang Humas Ustazah Siti Nur Aisyah yang telah menyampaikan informasi mengenai penerimaan santri baru tahun 2026-2027. Bapak Ibu, barangkali ada saudaranya ataupun siapapun yang ingin mendaftar, silahkan untuk menghubungi kontak yang sudah tertera pada brosur yang sudah dibagikan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara silaturahmi orang tua dan wali santri kali ini telah selesai. Mudah-mudahan
apa yang menjadi kegiatan kita hari ini terhitung sebagai amal baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan penyerahan laporan hasil pembelajaran santri yang sudah disampaikan tadi di kelas masing-masing santri dan santriah. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Raffi Asidiki mewakili seluruh panitia atau pihak-pihak yang terkait. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.